Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30, Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara disurati resmi oleh Elim Makalmay, selaku kuasa dari keluarga tersangka, berinisial DS, pada tanggal 12 Januari 2022 lalu. Dalam hal ini, Elim melayangkan surat permohonan putusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sesuai amanat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal itu diutarakan Elim pada hari Kamis, 24 Februari 2022 kemarin, di Bilangan Klender, Jakarta Timur. Menurut dia, sebelum melayangkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Elim telah 3 kali menyurati Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yaitu surat permohonan diskresi dan atau permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sesuai amanat Peraturan Kejaksaan RI, Nomor 15 Tahun 2020 dimaksud. Menurut Elim, surat permohonan pertama yang dilayangkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak direspon. Alhasil, Elim kembali melayangkan surat permohonan yang kedua, dan surat kedua itu dikatakan Elim telah direspon oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Surya Budi Dharma, SHMH, melalui surat bernomor B/11-2-11-EOH-2/12/2021 dengan perihal permohonan diskresi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tersangka DS, tertanggal 21 Desember 2021. Namun menurut Elim, surat balasan itu tidak sepenuhnya menjawab semua amanat regulasi terkait, yang telah dipedomaninya dalam melayangkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yang menurut Elim, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara patut dipandang telah mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, yang sejatinya telah dijadikan konsideran menimbang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu sebagaimana disebutkan dalam huruf A, konsideran menimbang, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dimaksud, yang tegas mengamanatkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan, yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, Elim menyebutkan bahwa hak asasi manusia anak-anak tersangka, yang juga dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak, ternyata tidak dipertimbangkan sama sekali oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dalam tanggapan surat yang dilayangkan oleh Kasitipidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada Elim ketika itu, sebab menurut Elim, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara hanya menyebut bahwa penerapan Peraturan Kejaksaan RI dimaksud, tidak dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana perjudian, sebagaimana disangkakan kepada tersangka berinisial DS, dikarenakan tuntutan pidananya lebih dari 5 tahun penjara. Sehingga untuk itu, Elim menyebut bahwa dalam suratnya, dia telah memohon agar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berkenan mempertimbangkan amanat Pasal 5 Ayat 4, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang mengamanatkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat 1 huruf B dan huruf C dapat dikecualikan. Dalam hal ini, Elim memohon dalam suratnya itu agar kelalaian dimaksud dapat diartikan bahwa tersangka telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga atau tulang punggung keluarganya, yang kemudian telah tergiur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah disangkakan kepadanya. Artinya, telah terjadi pengecualian di sana yang diharapkannya dapat menjadi pertimbangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam menanggapi permohonannya ketika itu. Bahkan, Elim mengatakan bahwa dalam suratnya itu dirinya telah melampirkan juga audio visual kondisi kehidupan anak-anak tersangka, yang berjibaku membantu
kertas HVS itu. Semenjak bapak saya ditahan, hidup kami susah. Saya dan adik saya menggantikan bapak saya dari jaga warung dari malam sampai pagi. Dan tolong bebaskan bapak saya yang ditahan. Bapak, hidup kami susah. Dan kami juga seorang ayah untuk mendampingi kita, dan kami sangat sedih di sini dengan harapan bapak kami bebas. Pak polisi, kalau bisa tolong bebaskan ayah kami. Untuk itu, pasca menerima surat tanggapan itu, Elim memutuskan untuk melayangkan surat permohonan diskresi dan atau permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang ketiga kalinya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yang mana dalam surat permohonannya yang ketiga itu, Elim mencantumkan amanat pasal 53 ayat 2 dan ayat 3, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang masing-masingnya mengamanatkan bahwa, jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Sedangkan pada ayat ketiga mengamanatkan bahwa apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Dengan demikian, dikatakan Elim bahwa setelah melayangkan surat permohonan ketiga pada tanggal 27 Desember 2021 silam, Elim mengaku tidak memperoleh tanggapan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, hingga melampaui 10 hari kerja tersebut, sehingga kemudian Elim memedomani amanat pasal 53 ayat 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimaksud, yang mengamanatkan bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Atas dasar hukum tersebut, Elim kemudian menyurati resmi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 11 Januari 2022, yang baru diantarkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Januari 2022. Selanjutnya, Elim menunggu 21 hari kerja sebagaimana ditentukan pasal 53 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut. Meski telah menunggu hingga mencapai 21 hari kerja, Elim mengaku tidak mendapat pemberitahuan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara sama sekali. Meski menurut Elim, nomor HP dan nomor WhatsApp serta alamat lengkapnya telah dicantumkan dalam suratnya, dengan harapan dapat dihubungi oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menanggapi suratnya itu. Penantiannya yang tak kunjung terjawab itu, kemudian ditindaklanjutinya dengan cara mendatangi langsung kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Februari 2022 lalu. Namun setelah menunggu sekira pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, belum ada jawaban pasti dari petugas Kepanitraan Pidana pada layanan satu pintu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang kemudian tersimpul pada sebuah jawaban dari petugas, bahwasanya putusan itu hanya bisa diberikan kepada Elim setelah mendapat izin dari pimpinan yang menurut petugas, ketika itu pimpinannya sementara isoma, sehingga Elim diminta menghubungi nomor WhatsApp yang diberikan petugas dimaksud. Meski demikian, Elim mengaku salah mencatat nomor WhatsApp tersebut, sehingga dia kembali mendatangi kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Februari 2022 kemarin, untuk mencatat dan bahkan memotret langsung nomor WhatsApp tersebut, yang ditempelkan di ruangan pelayanan satu pintu, pada nomor pelayanan dan informasi Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saat itu Elim menyampaikan kepada petugas, bahwa dirinya akan kembali mendatangi kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada keesokan harinya, tetapi oleh petugas, Elim disarankan agar mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp itu terlebih dahulu, yang dituturkan lanjut, bahwa sebenarnya Elim meminta menelepon ke nomor tersebut, tetapi petugas itu menjelaskan bahwa layanan pada nomor WhatsApp itu, hanya diperuntukkan khusus bagi layanan chattingan, dan tidak untuk menerima telepon masuk.
Mengikuti arahan petugas tersebut, keesokan harinya Elim tidak mendatangi kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tetapi mengirimkan chat ke nomor WhatsApp tersebut, dengan mengirimkan terlebih dahulu tanda terima surat permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam format PDF, yang mana kutipan isi chat Elim adalah seperti dipaparkan berikut ini. Assalamualaikum, selamat siang, perkenalkan, saya Elim Makalmai. Bersama ini dapat kami sampaikan bahwa sesuai petunjuk kepada kami pada tanggal 14 Februari 2022 lalu, dan kemarin sore, tanggal 22 Februari 2022, saat kami mendatangi kantor PN Jakut, dan melakukan pengecekan kembali terhadap nomor WhatsApp ini, sebab awalnya kami salah mencatat nomor WhatsApp dimaksud, guna dapat dihubungi, maka berikut ini dapat kami sampaikan pemberitahuan atau konfirmasi, untuk diketahui dan disikapi, sesuai ketentuan atau aturan undang-undang yang kami pedomani. Bahwa dengan merujuk dan berdasar pada ayat 4, 5, dan ayat 6, Pasal 53 Undang-Undang RI, Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan, ayat 4, pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ayat 5, pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan. Ayat 6, badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan, untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, paling lama 5 hari kerja, sejak putusan pengadilan ditetapkan. Sehingga kami telah mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 lalu, yang mana, berdasarkan bukti tanda terima surat yang kami kirimkan soft copy-nya ini, maka sesuai perhitungan hari kerja, berdasarkan kalender tahun 2022, maka pada tanggal 14 Februari dimaksud telah memasuki 23 hari kerja, yang mana telah melampaui waktu yang diwajibkan oleh amanat UU Administrasi Pemerintahan yang kami pedomani, dan hari ini telah memasuki 30 hari kerja. Dalam hal ini, penting kami sampaikan bahwa tidak terjadi interaksi dari Pengadilan Negeri Jakut dengan kami, yang mana dalam surat kami tersebut sudah kami cantumkan nomor HP dan nomor WhatsApp, serta mencantumkan juga alamat lengkap kami, untuk tujuan persuratan balasan dari PN Jakut, dalam hal memberikan kepada kami putusan yang kami mintakan ke Ketua PN Jakut, melalui surat kami yang kami kirimkan soft copy tanda terimanya ini. Untuk itu, kami meminta profesionalitas kerja dan kinerja dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar bersama-sama menghargai waktu kerja sesuai amanat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimaksud, dan mematuhi ketentuan yang diamanatkannya, agar pelayanan yang WBK dan WBBM yang dikampanyekan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, benar-benar terrealisasi, sebab makna korupsi bukan hanya menyasar pada kerugian akan nilai kerugian keuangan negara, yang merugikan masyarakat, tetapi juga berkenaan dengan korupsi waktu, yang juga dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya, kami menunggu tanggapan hari ini atas konfirmasi ini. Demikian dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam sehat. Chat tersebut dikirimkan Elim pada tanggal 23 Februari siang kemarin, yang telah mendapat jawaban otomatis, dengan kutipan, terima kasih atas pesan Anda. Kami sedang tidak ada saat ini, tetapi akan merespons secepat mungkin. Selanjutnya, Elim menerangkan bahwa pada pukul 10 pagi, Kamis kemarin, sebenarnya sudah ada tanggapan selain tanggapan otomatis itu, tetapi tanggapan tersebut, kata Elim, dihapus kembali oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menyikapi kondisi itu, Elim kemudian mengirimkan chat untuk kedua kalinya dengan kutipan sebagai berikut. Selamat sore PN Jakarta Utara, mohon maaf, kenapa balasannya dihapus dan belum ada tanggapan sama sekali hingga detik ini, sedangkan sudah melampaui 21 hari kerja sesuai amanat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan Ketua PN Jakarta Utara menaati dan melaksanakan amanat undang-undang dimaksud. Kami rakyat jelata mohon pencerahannya, sebab menurut hemat kami yang awam hukum ini, kami sudah memedomani semua ketentuan hukum terkait yang berlaku sebagaimana kami paparkan dalam surat kami. Yang mana, jika Ketua PN Jakut tidak memedomani ketentuan hukum sebagaimana telah kami pedomani dan paparkan, maka menurut hemat kami, perbuatan Ketua PN Jakut tersebut akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan di Indonesia, dan dapat dikategorikan sebagai praktik abuse of power, atau penyalahgunaan kekuasaan dan atau penyimpangan dalam jabatan oleh Ketua PN Jakut, sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum. Itu menurut hemat kami.
Tetapi jika kami salah, mohon pencerahannya yang regulatif, sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku, agar kami yang awam hukum ini, tahu ketentuan hukum sebenarnya, yang telah dipedomani untuk tidak mengeluarkan putusan pengadilan yang kami mohonkan kepada Ketua PN Jakut. Sebagai pemberitahuan, dapat kami sampaikan bahwa mengingat PN Jakut adalah bagian dari lembaga yudikatif, yang menjalankan fungsi pelayanan publik, maka sebagai wujud ketaatan kami terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mulai terhitung hari ini kami akan kawal perkara ini dengan media massa. Demikian dapat kami sampaikan dan terima kasih. Menyudahi keterangannya, Elim mengatakan bahwa dirinya akan segera menyurati Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Jamwastipidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, guna mengadukan permasalahan yang dihadapinya itu, apabila putusan pengadilan itu tidak segera diterimanya. Sebab kata dia, patut diduga bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan melakukan dugaan korupsi waktu, yang merugikan tersangka dan keluarga tersangka, sebab menurut Elim, masih ada lagi 5 hari kerja setelah putusan pengadilan itu ditetapkan, yang adalah waktu bagi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, untuk mengeksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimaksud. Elim berharap agar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu, segera diterimanya dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022. Sebab Elim menegaskan bahwa tugas pengadilan adalah memberikan putusan atas permohonan yang telah dilayangkannya pada tanggal 12 Januari 2022 lalu, tanpa melalui proses peradilan. Dalam hal ini, kata dia, harapannya itu sudah sesuai amanat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang telah dilaluinya tahap demi tahap, sehingga Elim meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar tidak menorehkan preseden buruk pada lembaga peradilan di negeri ini, tetapi dapat memberikan contoh ketaatan terhadap amanat undang-undang yang baik kepada masyarakat, untuk menjadi panutan dan dapat diteladani. Elim juga mengatakan bahwa harapannya itu sudah selaras pula dengan kampanye pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memohon dukungan masyarakat dalam hal persiapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menuju zona integritas wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sebab kata dia, dukungan yang diberikannya itu adalah dalam bentuk kritik, karena menurut Elim, praktik korupsi itu tidak boleh hanya terfokus pada kerugian keuangan negara, tetapi juga harus menyasar pada praktik dugaan korupsi lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat, termasuk dugaan praktik korupsi waktu yang diduga terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara seperti yang dialaminya saat ini. Sebab menurut dia, kewajiban Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan yang dimohonkannya itu, telah terlampaui dari 21 hari kerja yang ditentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga hal itu dikatakan Elim sudah tidak mencerminkan zona wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani, yang dikampanyekan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Elim kemudian menyimpulkan bahwa menurutnya, pelayanan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih dikotori dengan praktik dugaan korupsi waktu, seperti yang dialaminya itu, yang jelas-jelas telah merugikan dirinya, merugikan tersangka, dan merugikan pihak keluarga tersangka, baik secara material maupun imaterial, yang berpotensi menghambat percepatan menuju terwujudnya zona integritas wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani, di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga juga berpotensi merugikan negara dalam hal ketidaktaatan terhadap ketentuan pasal dan ayat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang telah dipedomaninya dalam menyurati Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebab kata Elim, tidak tertutup kemungkinan bahwa bisa saja ada korban lainnya yang mengalami hal serupa dengan dirinya, sehingga Elim berharap kepada pihak Mahkamah Agung, untuk tidak lengah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pejabat di lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1908.
Jakarta.